lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dolanan Tinta. Oke. Hari ini kita akan membahas kaligrafi lagi. Tapi ini bukan tutorialnya dulu ya. Ini pengertiannya dulu. Jadi, bagi sobat-sobat yang mau belajar kaligrafi harusnya tahu juga pengertian, teknik-teknik, dan ya sejenisnya tentang kaligrafi. Oke. Jika mendengar kata kaligrafi, biasanya seseorang akan langsung mengarah pada seni tulisan Arab loh, yang umumnya dijadikan hiasan di masjid atau menjadi hiasan dinding yang diberi figura. Tulisan Arab yang disajikan dalam seni kaligrafi tersebut biasanya diambil dari sepenggalan ayat di dalam Al-Quran. Ya, tergantung yang membuat lah. Contohnya, ya bisa Bismillah ataupun nama-nama Asmaul Husna. Di mana dalam kaligrafi, ya menunjukkan unsur estetik ketika seseorang melihatnya. Jadi ketika melihat kaligrafi itu seperti apa ya? Ada nilainya lah. Meskipun begitu, bahasa Arab sendiri tulisan tidaklah menjadi hal yang selalu dianggap. Karena pada zaman dahulu budaya untuk menulis masih bisa dikatakan rendah. Justru dulu tuh orang Arab tuh biasanya menghafal, bukan menulis. Tapi seiring berjalannya waktu, seni kaligrafi pun mulai dikenal loh secara luas. Bahkan menjadi karya seni Islam yang memberikan pengaruh besar di dunia seni lukis. Oke, lanjut. Tadi sekilas penjelasan dari seni kaligrafi ya. Sekarang kita berlanjut di jenis-jenis seni kaligrafi ataupun juga teknik-teknik yang kita gunakan ntar dalam menulis kaligrafi ya. Oke, satu, hot naskhi. Nah, ini di video ini saya membuatkan surat al-ikhlas dengan menggunakan teknik hot naskhi. Jenis ini sangat populer loh dulu pada abad ke-10. Jenis kaligrafi ini sangatlah populer dan banyak digunakan untuk menulis nushah Al-Quran. Ciri khasnya itu loh, memiliki tampilan karakter huruf yang sederhana tapi sangat elegan. Bahkan bisa dikatakan tidak ada hiasan. Dan begitu seorang lebih mudah untuk membuatnya dan pembacanya juga tidak kesulitan dalam membaca tulisan Arab tersebut. Nah, ini sobat juga kalau membacanya lebih gampang kalau pakai hot naskhi. Ya, bagi pemula ya cocok lah buat menggunakan teknik ini. Oke, lanjut di nomor 2, hot sulus. Jenis seni kaligrafi yang kedua ini, wah, materi bahasa Arabnya pada masa Khalifah Abbasiyah itu sangat terkenal. Ornamentalnya itu loh, hiasnya yang mampu menunjukkan kesan indah dalam membuat kaligrafi. Kaligrafi ini dalam bentuk kurva itu kepalanya yang meruncing dan kadang juga menggunakan tulisan gaya sambung. Biasanya seni ini kaligrafi di arsitek masjid, buku, atau dekorasi intro. Bisa juga kadang di cover-cover buku yang sangat terkenal di kalangan kita lah. Kalau di perpus gitu, ya tergantung kalian sendiri yang mau teknik apa. Oke, lanjut nomor 3 ya. Nomor 3, hot coffee. Jenis kaligrafi ini menyalini Al-Quran di periode awal. Menyalin maksudnya. Bahkan inilah jenis kaligrafi yang paling tua. Karena dulu itu lebih perkembangan di Kufah itu sangatlah pesat. Membawanya ya teknik ini, teknik kopi. Kota yang sangat penting dalam peradaban Islam sejak abad ke-7. Nah, jadi hot ini dulu itu sangat terkenal untuk perkembangan ilmu pengetahuan di zamannya.
Oke, next di nomor 4 ada Khat Farisi. Nah, Khat ini berkembang di daerah Persia dulu dan telah menjadi huruf resmi bangsa tersebut sejak dinasti Safawi hingga sekarang. Jadi, kaligrafi di Persia sangatlah familiar kalau Khat Farisi ini. Nah, ciri khas dari Khat ini mengutamakan unsur garis, penulisannya tanpa menggunakan harokat. Jadi kayak kita kalau mondok itu loh, bisa dinamakan tulisan gundul. Tapi Hot ini memiliki tulisan yang tebal dan tipis hurufnya dengan takaran yang benar-benar tepat. Jadi proporsionalnya tuh lebih sangat detail gitu ya. Kaligrafi ini banyak digunakan untuk eksterior masjid di Iran dulu yang dikombinasikan dengan warna-warni Arabis. Jadi ya Hot ini sangatlah populer lah di daerah Persia sana. Oke, next di Hot teknik yang berikutnya di Hot Diwani. Hot Diwani ini jenis kaligrafinya yang dikembangkan oleh Ibrahim Munif pada abad ke-15 dan awal abad ke-16 dan disempurnakan oleh Syekh Hamdullah serta kaligrafi Daulah Utsmani di Turki. Biasanya Hot Diwani digunakan dalam penulisan kepala surat resmi dari kerajaan. Jadi di kerajaan Turki dulu, Turki Utsmani, teknik ini sebagai kayak kita di desa gitu, menjadi kop surat gitu ya. Jadi ciri khas dari Hot Diwani ini memiliki karakter yang gayanya bulat dan tidak menggunakan harokat juga kayak Hot Kafi tadi. Keindahannya bisa terlihat dari permainan garis serta pada tinggi dan turunnya dalam beberapa huruf. Seni ini, bentar ya. Biasanya seni ini digunakan dalam arsitek dan sampul di buku juga. Ya, ini ibarat kakaknya dari teknik hot coffee tadi. Oke, next di selanjutnya hot ri'ah. Itu bisa disebut ri'ah. Kemudian ada jenis ri'ah ini perkembangannya dari gaya nasi dan sulus. Jadi gabungan dari teknik tadi, teknik yang pertama dan teknik yang kedua tadi, teknik sulus. Khatriko ini sendirinya dikembangkan di Daulah Utsmaniyah juga, yang biasanya digunakan untuk tulisan tangan dan juga kepentingan praktis lah, kayak surat menyurat ataupun apa. Jadi ciri khas dari Khatriko ini karakter hurufnya itu yang sangat sederhana, tidak menggunakan harokat juga, sehingga penulisannya pun biasanya dilakukan dengan cepat. Oke, next di Hot Diwani Jelly. Nah, di kaligrafi ini perkembangannya itu dari gaya Diwani tadi, tapi ada ciri khas sendiri, di mana jenis ini diperkenalkan oleh Hafiz Usman yang kaligrafer populer pada masa Daulah Ismani di Turki. Nah, penulisannya dalam menggunakan harokat yang menunjukkan kebutuhan akan dekoratif ini, fungsinya hanya sekedar sebagai tanda baca saja. Jadi kayak apa namanya? Ya tanda baca lah gitulah pokoknya. Jadi seseorang membacanya biasanya harus beberapa kali dan juga membacanya agar benar paham dengan tulisan ini. Biasanya Hot Diwani Jali ini digunakan untuk interior masjid juga maupun benda-benda hias yang ada dalam rumah. Oke, next di Hot Ijazah. Nah, Hot Ijazah ini perpaduan dari gaya sulus dan Asia kayak tadi juga di Hot Rokah ya. Nah, lupa aku tadi lah. Penulisannya dikembangkan oleh kaligrafer profesional Daulah Utsmani juga. Jadi dulu tuh perkembangan di Islam tuh sangat pesat ya di abad pertengahan. Teknik-teknik ataupun seni rupa itu sangat banyak zaman dahulu.
Biasanya penulisan khat ijazah ini digunakan dalam penulisan ijazah dari guru-guru kaligrafi pada muridnya. Nah, jadi teman-teman yang dulu malah dulu yang di pondok biasanya kalau dikasih ijazah dari guru-gurunya. Nah, kata ijazah itu ya asal usulnya dari ini, dari khat ijazah, dari apa namanya? Dari kata-kata ini dalam teknik menulis kaligrafi. Tapi ciri khas dari khat ijazah ini itu lebih apa namanya? Lebih praktis gitu ya. Tapi dipadukan dengan gaya sulus juga. Tapi hiasannya dalam apa namanya? Di hot jenis-jenis ini, jenis apa? Jenis ijazah ini lebih sederhana. Jadi tanpa hiasan. Selain itu jenis ini juga tidak umum jika ditulis sekarang bertumpuk atau murakkab. Nah, itulah deskripsi yang mungkin kurang lah. Tapi setidaknya bisa mengerti teman-teman kalau mau belajar kaligrafi. Jadi tahulah asal usul dari kaligrafi dan juga apa namanya jenis-jenis dari kaligrafi. Setidaknya bisa sebagai contoh ataupun sebagai pengertian dalam menggambar kaligrafi. Oke, bagi teman-teman yang mau join, ntar di apa namanya episode selanjutnya ataupun di luangan waktu saya akan membuat playlist lah katakanlah dari urutan step by step dalam membuat kaligrafi menggunakan teknik-teknik tadi satu persatu. Ataupun juga teman-teman nantinya kalau yang mau request ataupun yang belum paham bisa dicatat di kolom komentar ya. Ntar biar kita pandu ataupun kita buatkan juga hot dari versi kami. Nah, ataupun yang teman-teman sekolah yang mau apa namanya, yang dapat tugas dari bapak ibu gurunya kan. Ntar kita mentor gratis deh gak apa-apa. Yang penting kita kasih support lah, subscribe, like, comment, and share. Demi kelangsungan channel ini lebih kita semangat dalam membuat videonya. Oke, terima kasih dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Panjang-panjang lebar kan. Di video ini saya hanya menuturkan saja tadi pengertian dan jenis dalam kaligrafi. Adapun video yang saya rekod ini adalah contoh pembuatan dari teknik jenis teknik tadi yang pertama, teknik sulus, karena lebih simpel. Oke, demikian yang bisa saya tuturkan dalam video kali ini. Apabila ada tutur kata ataupun salah bicara dari saya, sekiranya minta maaf untuk segalanya. Oke, next time di video selanjutnya kita akan langsung ke tutorialnya aja, step by stepnya, maupun juga cara apa ya, lebih ke detailnya lah bagi sobat-sobat yang mau belajar kaligrafi. Dan pesan dari saya, kalau belajar dari kaligrafi itu ya semangat, karena butuh kesabaran, butuh keuletan, dan juga butuh referensi yang banyak dalam mempelajari kaligrafi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu videonya selesai, saya kasih lagu biar nontonnya enak. Oke, terima kasih. Musik, mainkan.